Kisah ada seorang miskin suami istri berjalan mencari rezekinya dengan berkeliling negara antah berantah bernama si miskin. Adapun nama raja di negara itu adalah Maharaja Indradewa. Beberapa raja-raja di tanah Maharaja Dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti pada Baginda di setiap tahun. Pada suatu hari, Baginda sedang dikunjungi oleh raja, menteri, dan rakyatnya di hadapannya. Maka si miskin itu pun sampailah ke kunjungan tersebut. Lalu dilihatlah oleh orang banyak si miskin laki-laki dengan baju sobek dan kusut. Maka orang-orang itu pun tertawa lalu mengambil kayu dan batu. Dilemparilah si miskin itu sehingga tubuhnya bengkak dan berdarah, sehingga orang pun menjadi heboh. Baginda raja berkata, "Apa yang heboh di luar itu?" Raja-raja, "Ya tuanku, orang melempari si miskin tuanku." Maka kata Baginda, "Sana usir jauh-jauh." Diusirlah si miskin hingga sampai ke dalam hutan. Si miskin pun tidur di dalam hutan. Pada malam harinya, setelah siang hari, ia pergi berjalan masuk ke dalam negeri mencari rezekinya. Si miskin pun dekat dengan orang-orang kampung, dan diusirlah ia dengan kayu. Si miskin itu pun lari ke pasar. Apabila dilihat oleh orang pasar, si miskin pun datang, maka masing-masing orang pun datang melontari dengan batu. Maka si miskin pun lari terbirit-birit, tubuhnya habis berlumur dengan darah. Pada petang hari, si miskin pun berjalan masuk ke dalam hutan, tempatnya beristirahat itu. Di sana ia tidur, lalu dibersihkannya darah-darah yang ada di tubuhnya hingga kering, dan ia pun tidur dalam hutan itu. Pagi harinya, berkatalah si miskin kepada istrinya, "Istriku, sangatlah sakit rasanya tubuh ini." Maka istrinya pun menangis terseduh-seduh. Lalu dengan rasa citra, istrinya pun mengambil daun kayu dan mengobati tubuh suaminya yang luka. Sambil ia berkata, "Diamlah, istriku, jangan menangis." Si miskin pun terlihat sedikit sehat dan menyenangkan istrinya. Setelah beberapa lama, istri si miskin itu pun hamil 3 bulan. Istrinya menangis hingga memakan buah mempelam yang ada di dalam taman raja. Maka suaminya itu pun berpikir setelah dilempari kayu dan batu setelah di istana tersebut. Tetapi dikarenakan istrinya sedang hamil, maka si miskin berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Biarlah kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, kakanda akan berikan kepada engkau." Maka istrinya pun diam. Lalu si miskin pun pergi menghadap Maharaja Indradewa itu. Saat itu Baginda sedang ramai dihadap oleh raja-raja, dan si miskin pun datang. Baginda berkata, "Hai miskin, apa keinginanmu?" Maka sahut si miskin sambil sujud, kepalanya diletakkannya ke tanah. "Apapun tuanku, beribu-ribu apapun tuanku, jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hamba hendak memohonkan sebuah mempelam yang sudah jatuh ke tanah itu tuanku." Maka berkatalah Baginda, "Hendak engkau buat apa buah mempelam itu?" Si miskin, "Hendak dimakan tuanku." Maka kata Baginda, "Ambillah setangkai dan berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan orang lalu diberikan kepada si miskin itu, dan diambilkan oleh si miskin buah itu dan berterima kasih kepada Baginda itu. Si miskin pun heran akan dirinya sebab telah diberi buah mempelamnya dan tidak dilempari lagi. Si miskin pun sampai ke tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya, suaminya datang membawa buah mempelam setangkai. Ia pun tertawa bahagia lalu memakannya. Adapun setelah kejadian itu, si miskin justru mendapat banyak makanan, kain, baju, beras, padi yang diberi orang kepadanya. Hari kelahiran pun tiba. Ketika hari baik dan sempurna, yaitu pada malam 14 bulan. Pada saat itu istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya.
anak tersebut dinamai Markaroma, yang artinya anak di dalam kesukaran. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang Markaroma oleh orang tua keduanya itu, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada hambanya, si miskin menggali tanah ingin membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Maka digalinya tanah itu untuk mendirikan rumah. Pada saat menggali, si miskin menemukan sebuah terlalu yang berisi emas yang banyak. Maka istrinya pun datang melihat emas itu. Ia pun berkata kepada suaminya, "Adapun emas ini tidak akan habis sampai kepada anak cucu kita, walaupun habis untuk dibuat belanja." Maka hidup dengan bahagialah kedua suami istri itu dan beserta anaknya itu.